Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa kelas 11 TKRO yang saya banggakan. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Allahumma amin. Oke, masuk di materi lubrication system, sistem pelumasan. Di sini referensi kita masih menggunakan Astra Internasional, nanti ditambah beberapa materi dari sumber lain. Nah, untuk lubrication system pada materi ini diperlihatkan salah satu konstruksi mesin. Di sini ketika mesin itu hidup, maka komponen-komponen itu akan bersentuhan. Nah, komponen-komponen ini akan bersentuhan. Contoh di sini ada crankshaft, ada connecting rod, ada mekanisme katup, di sini ada camshaftnya. Nah, di sini mereka akan bekerja merubah dari energi tekan hasil pembakaran itu menjadi energi mekanik. Energi gerak naik turun dari torak itu menjadi gerakan putar di poros engkol. Pastinya di situ menjadi titik-titik singgungan yang kuat. Sehingga ketika dua komponen tersebut bersinggungan, maka akan terjadi kerusakan atau keausan yang mengakibatkan bisa saja tenaga engine itu menjadi berkurang. Ya, komponen aus dan mesin bisa saja berhenti beroperasi karena panas, karena kerja tidak bisa memenuhi syarat. Ya, oleh karena itu pada mesin itu dibutuhkan minyak pelumas. Ya, minyak pelumas itu dia akan mencegah kontak langsung antara dua logam yang bergesekan. Ya, salah satunya itu. Jadi minyak pelumas itu adalah salah satu bahan pokok untuk sistem pelumasan ini bekerja. Lanjut, di sini diperlihatkan di sebelah kiri itu gambar mesin yang sudah ada ya flow card-nya ya ini ya. Ini merah ini ada aliran dari minyak pelumas, ada penomoran komponen-komponen. Sebelum di sini maka saya ingin memperlihatkan fungsi minyak pelumas biar jelas. Yang pertama adalah membentuk lapisan atau oil film. Ya. Di situ oli akan mencegah kontak langsung permukaan logam dengan lainnya, mengurangi gesekan, mencegah keausan dan panas. Nah, artinya di sini ketika gesekan itu berkurang, itu panas akan berkurang. Yang kedua, itu mendinginkan bagian-bagian mesin. Ya, bagian-bagian mesin ini dia akan berkurang panasnya karena ada aliran olinya. Di sini bukan mendinginkan arti mesin dalam posisi dingin, karena kita tahu bahwa mesin atau engine itu tetap membutuhkan panas atau suhu kerja yang pas agar proses kerjanya itu bisa maksimal. Nah, jadi mendinginkan bagian-bagian mesin ini harus dipahami dengan baik. Ya, mesin butuh panas, tapi dengan oli dia akan mengurangi dari panas bagian-bagian tertentu. Contoh yang di sekitar pembakaran nanti panasnya berlebih. Dengan sirkulasi oli maka dia akan lebih berkurang. Ya, gesekannya akan berkurang sehingga panasnya juga akan berkurang. Yang ketiga, oli berfungsi sebagai perapat atau sealer antara torak. Contohnya antara torak dan dinding silinder. Torak ini artinya di sini ada ring toraknya, ada ring toraknya itu yang bersinggungan dengan dinding silinder. Karena ada olinya, maka dia akan lebih rapat. Proses kompresi lebih bagus, ya. Nah, dia akan sebagai perapat. Yang keempat, oli mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin.
Nah, karena ada sirkulasi, maka ya, sirkulasi di sini, maka kotoran yang ada di komponen-komponen ini bisa berkurang. Kotorannya bisa berkurang terbawa oleh oli. Dan terbukti, ya di sini ada komponen namanya filter oli ya. Filter oli akan kotor. Nah, kotorannya itu artinya kan kotoran di komponen ini akan terbawa sirkulasi oli dan akan menumpuk di filter oli. Yang kelima itu melindungi bagian mesin dari karat. Nah, kita tahu logam yang dibuat untuk komponen engine di situ dia akan mengalami oksidasi atau karat. Ya, maka dari itu dengan oli ini dia akan menghindari itu. Sehingga ketika ada bagian komponen engine yang tidak terlumasi oli, ya tandanya salah satunya ada dia akan berkarat. Oke. Itu ya untuk fungsi minyak pelumas lebih detailnya. Untuk keterangan dari nomor gambar di sebelah kiri, ini yang pertama adalah oil pan. Nah, oil pan di sini dia berfungsi sebagai penampung oli, yang mana nanti jumlah dari oli yang ada di dalam mesin itu bisa dideteksi dengan ini nomor 4, yaitu dipstick level gauge. Jadi stick ini nanti ketika dicek dalam perawatan sistem pelumasan, kita akan tahu jumlah dari oli yang ada di dalam mesin. Walaupun indikasinya di situ ada cukup, terlalu lebih atau kurang, pada stick ini akan terlihat, bukan cc-nya. Tapi dari indikasi itu, maka akan diketahui jumlahnya aman, jumlahnya cukup, jumlahnya kurang, jumlahnya berlebih, dan sebagainya. Oke, yang kedua di sini, ini ada oil strainer. Nah, oil strainer ini nanti kita lihat di sini ada saringan tapi kasar. Dia akan menghubungkan ke 3 ini oil pump, sehingga di sini ada pipa yang dia sedikit mendasar di dalam oil pan untuk saluran hisap pada oil pumpnya. Nah, ini oil pump. Selanjutnya ada yang namanya 5 ini oil pressure switch. Oil pressure switch di sini dia akan mengetahui tekanan dari oli. Ketika terjadi sirkulasi maka di sini ada tekanan. Nah, tekanan ini ketika dia cukup, dia akan menyalurkan ke lampu panel pada dashboard. Nah, ketika tekanan cukup, maka lampu dalam panel itu akan mati. Yang keenam, ini ada oil filter, yang mana oil filter ini salah satu komponen yang harus periodik penggantiannya, sama dengan oli tersebut. Oke, di sini ya komponen utamanya ini pada sistem pelumasan. Walaupun di dalam engine ya ada hole-hole, ada lubang-lubang untuk aliran dari pelumasan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat flow chart-nya di sini dari oil strainer, ketika mesin hidup, pompa ini akan bergerak. Setelah itu pompa akan mengalirkan tekanan dalam filter. Nah, output filter dia akan melalui hole, lubang-lubang, dan akan masuk di beberapa komponen. Nah, ini di dalam mesin ya, ini ya lubangnya. Dia akan masuk ke poros engkol. Ya, yang poros engkol di sini ada lubang yang kemarin kita bahas komponennya, yaitu untuk aliran pelumasan. Dia akan naik ke dalam camshaft. Nah, di dalam camshaft itu ada lubangnya, sehingga di sini juga berfungsi untuk pelumasan. Nah, di sini ada komponennya, ada chainnya, rantainya, dia akan terlumasi oleh oli yang sudah dipompa. Oke, selanjutnya di sini cara kerja minyak pelumas. Nah, di sini ada ilustrasi, ada shaft atau ya poros
Dan ini ada bearing, dan ini ada capnya, tutupnya. Nah, ini salah satu semacam ini. Nah, ini yang biru ini yang namanya oil film. Walaupun ini ketika kita lihat kasat mata juga sulit untuk terlihat. Ya. Nah, ketika basah oli ya itu namanya oil filmnya di situ. Nah, ini diperbesar sehingga kita seperti ini. Yang biru ini oil film, sehingga ketika ini berputar, ya, shaftnya ini porosnya berputar, maka dia tidak bergesekan langsung dengan bearing. Walaupun semakin lama juga ini butuh pengecekan. Ya, celah ini harus dicek. Ketika berlebih ya harus di undersize namanya ya. Ya, bearingnya ini harus dipertebal kembali. Oke, macam-macam metode pelumasan. Ya, yang pertama adalah model tekanan yang disampaikan di sini. Mengapa model tekanan sekarang ditekankan terlebih dahulu? Karena ini yang sering dipakai umumnya mobil sekarang. Ya, tekanan di sini dihasilkan dari yang namanya oil pump. Oil pump ini dihubungkan dengan putaran engine. Ketika engine itu bekerja, ya, maka oil pump itu juga langsung ikut bekerja. Yang kedua ada model percikan. Nah, percikan ini dari mana? Percikan ini adalah bentuk dari poros engkol. Apa poros engkol? Karena poros engkol itu paling dekat dengan oil pan. Nah, poros engkol ini diberi salah satu bentuk seperti ya dia bahan untuk memercikan oli. Ya, di sini akan ketika berputar dia akan membersihkan oli, sehingga oli itu bisa bisa merata ke seluruh komponen di dalam mesin. Atau bahasanya kalau di sini ya spon atau sendok gitu ya. Ya, bentuk ini siapa? Dia akan ketika putar memercikan oli ke bagian-bagian komponen mesin yang lain. Yang ketiga, ini adalah model kombinasi percikan dan tekanan. Nah, ini juga ada ya. Jadi masih ada sendoknya tapi juga ada pompanya. Oke, ada pompanya. Yang dipercikan ya. Ini percikan semacam ini. Oke. Selanjutnya ini yang menggunakan tekanan ya, pompa semacam ini. Dan yang ketiga itu adalah yang model gabungan. Nah, ini sudah ada pompanya, juga ada sendoknya. Nah, ini macam ini ya. Dari Astra International di sini dijelaskan lagi komponen dari sistem pelumasan itu adalah pompa oli. Oke, pompa oli ini dia berfungsi untuk menghisap dan menekan oli. Menghisap dari mana? Oil strainer, dan meneruskan kemana outputnya? Dia akan ke saringan oli. Ya, di sini ada beberapa tipe. Salah satunya adalah tipe roda gigi. Tipe ini oli dikompresikan di antara roda gigi. Nah, dia akan dikompresikan di antara roda gigi ini. Nah, ini putar ke kanan dan ke kiri, nanti hasilnya dia satu tekanan ke outletnya. Ya. Yang kedua, ini adalah model tipe rotor. Nah, tipe rotor ini salah satunya digunakan di mobil Kijang ya, seri K, itu menggunakan semacam ini. Ada drive shaftnya, ada porosnya, ada drive rotor, dan driven rotor. Ya, yang menggerakkan dan digerakkan, driven rotor. Ya. Di sini ada inlet, saluran inlet dan saluran outlet.
Ya, ini sama sebenarnya, ada distributor yang ini tipe pump operasional. Nah, di sini ada input dan ada output. Oke, di sini dijelaskan salah satu komponen, ya, komponen ya jenis rotor pump operasional. Ya, di sini ada saluran in dan saluran out, dan ada yang namanya relief valve. Nah, di sini ada drive rotor dan driven. Nah, ketika nanti ini putaran semakin tinggi, ini ada yang namanya relief valve. Nah, relief valve ini nanti fungsinya untuk mengembalikan tekanan oli yang berlebih. Yang selanjutnya oil filter. Nah, oil filter ini yang saya sampaikan tadi, ya, ini perlu perawatan berkala atau penggantian yang berkala. Nah, biasanya kalau di kendaraan ya, dia ukurannya adalah kilometer. Yang pertama, ini komponennya di sini adalah check valve. Ya, check valve atau katup, ya. Katup, dia ada in, ya, dia akan masuk di sini. Kedua ada elemen, ya, elemen. Yang ketiga adalah case atau bahan dari ini, case-nya ini, casing atau bagian terluar dari filter oli. Yang keempat itu adalah relief valve. Jika tekanan berlebih, dia juga akan ada alirannya sendiri, ada jalurnya sendiri, sehingga oli itu juga tidak semuanya melalui elemen ini, tapi ada saluran sendiri, yaitu melalui relief valve. Oke, di sini juga ada penjelasan cara pemeriksaan minyak pelumas. Nah, pemeriksaan ini ya termasuk sebuah perawatan di sistem pelumasan. Biasanya dilakukan saat tune up mesin. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, di sini ada jelas ya, tempatkan kendaraan di tempat yang rata. Nah, fungsinya biar nanti pengukuran minyak pelumasnya biar ya tepat. Yang kedua, apabila kendaraan habis perjalanan panas, tunggu 30 menit. Biar apa? Biar oli yang ada di komponen bagian engine atas itu bisa, dia akan turun ke panci atau oil pan-nya dulu. Yang ketiga adalah apabila kendaraan dalam kondisi dingin, hidupkan 1-3 menit kemudian matikan. Dia biar juga ada minyak yang posisinya itu dia melumasi di komponen-komponen yang berada di atas. Yang keempat, tarik batang pengukur, ya, atau sticknya di sini, dan bersihkan dengan kain lap, kemudian masukkan kembali dengan tepat. Jadi sebelum dimasukkan, kita nggak langsung tarik ukurannya berapa, dibersihkan dulu. Dia ada upper, ada lower ya. Biasanya tandanya dia hanya apa ya, hanya garis-garis semacam itu, tidak ada keterangannya juga. Tapi intinya yang atas itu batas penuh, yang bawah itu batas minimal. Ketika masih di tengah-tengah itu nanti masih cukup. Nah, tarik kembali batang pengukur, kemudian perhatikan, periksa volume minyak harus pada level F dan L, full atau low, ini kurang ya, pada batang pengukur. Nah, periksa viskositas, ya, kekentalan minyak dengan jari tangan, periksa perubahan warna minyak mesin. Nah, ini tandanya L dan F itu terlalu penuh, full atau low. Di sini ketika ada semacam ini ya dia akan bagus di tanda ini.
Viskositasnya bagaimana? Dari dua ujung jari, yaitu ibu jari dan jari telunjuk, itu digesekkan. Ketika di situ masih ada batasan antara dua gesekan ini, ya dia masih bagus. Ketika lihat dari itu rasa dari gesekan dua jari. Tapi di sini juga ada melihat yang namanya warna dari minyak pelumas. Tidak lupa di sini harus melihat yang namanya lampu indikator pada kendaraan. Ya, lampu ini, oil ini, tanda pelumas ini harus mati ketika mesin sudah berputar atau bekerja. Ketika on dia akan hidup, ketika mesin bekerja dia akan mati. Karena ini tanda ini yang dihubungkan dengan yang namanya switch tekanan oli. Nah, di situ agar nanti tahu tekanannya itu cukup tidak. Ketika tidak, ya ini akan hidup. Tapi perlu kita ketahui ketika ini hidup, ya kita cek dulu ada penyebab yang lain, apakah kabelnya putus dan sebagainya. Tapi salah satu indikatornya adalah oli itu kurang. Karena kurang, tekanannya juga kurang dan sebagainya. Bisa saja pompanya juga rusak. Nah, di sini untuk merawat harus tahu warna-warna minyak mesin ketika sudah digunakan. Yang pertama, warna merah berarti minyak bercampur dengan bensin. Dicek volumenya kok bertambah, warnanya kok jadi merah, maka minyak pelumas tersebut ada campuran bensin atau bahan bakarnya. Yang kedua, warna kelabu, ya abu-abu, ada ya gram-gramnya gitu, dia akan bercampur dengan serbuk bantalan. Ya, kalau bantalannya modelnya warnanya apa itu silver, aluminium alloy yang warna silver, ya dia akan warnanya seperti itu ya serbuknya. Yang ketiga, warna susu. Nah, ini kan ngecek kok ini bertambah warnanya jadi putih, maka indikasinya itu akan bercampur dengan air. Yang keempat, warna coklat berarti dia bercampur dengan karbon. Oke, jadi minyak pelumas itu ada ukurannya, ada kodenya, sehingga pemahaman kode itu juga harus tahu. Ya, di sini juga dijelaskan minyak pelumas mesin bensin disarankan menggunakan minyak dengan tingkat kekentalan. Contoh ini yang mesin dulu ya, SAE 30, 20, 50, W/50 dengan api servis SE ke atas. Artinya ini mesin yang dulu. Kalau sekarang dia sudah menggunakan 10, 40 dan sebagainya. Nih, sehingga lebih cair oli yang sekarang untuk viskositasnya. Oke, mungkin ini materi dari sistem pelumasan. Nanti siswa harus mampu menjelaskan siklus dari oli ini, ya, mulai dari mesin hidup, pergerakan oli ini kemana dan kembali kemana, itu sudah paham. Saya contohkan semacam ini. Ketika mesin beroperasi, ya, ketika mesin itu bekerja, maka pompa ini akan ikut berputar. Ketika pompa berputar, maka di sini pompa akan menghisap oli yang ada di oil pan melalui oil strainer. Ini akan masuk ke pompa dan output dari pompa akan dialirkan ke filter. Nah, ke filter. Nah, filter akan menyaring dari oli yang sudah dikirimkan dari oil pump menuju ke oil filter dan diteruskan menuju ke komponen-komponen engine, yaitu ke poros engkol, ke camshaft, ke timing chain, ya di sini, dan nanti akan kembali lagi ke carter. Ya, saat tekanannya itu cukup, maka dia akan tekan switch dan menggunakan ke indikator, maka lampu itu akan mati. Jadi anak-anak harus tahu komponen ini. Ya, pertanyaan ini fluktuatif. Contoh stick ini fungsinya apa, bisa dijelaskan. Oke, gitu ya.
Untuk pertemuan kali ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu. Kita akan belajar di pertemuan praktek dengan gembira, dengan semangat. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.